جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab penjelasan terhadap usul thalathah atau 3 prinsip pokok dalam Islam di halaman 152. Benar tidak? Ya. Sahih enggak? 152, yaitu tentang pengakuan orang-orang musyrik bahwa Allah Ta'ala Maha Mencipta dan seterusnya. Ya. Yang kedua, orang-orang musyrik mengakui hanya Allah Ta'ala yang Maha Mencipta, yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Dialah Allah yang menolong makhluknya tanpa ada yang membantunya. Makhluknya tanpa ada yang membantunya, itu tidak ada yang memberikan inisiatif pada Allah, melainkan Allah menolong siapapun yang Allah kehendaki. Adapun para malaikat atau manusia yang Allah Ta'ala utus dan perintahkan atau takdirkan untuk menolong manusia, itu bukan murni 100% dari manusia itu atau malaikat itu sendiri, melainkan memang Allah lah yang menjadikan mereka menolong. Bisa dipahami di sini, Pak. Ini misalnya antum sedang ada kesulitan ekonomi dan antum tidak mau minta-minta gitu, padahal kalau emang antum tidak punya apa-apa boleh minta karena darurat, tapi antum malu dan juga melihat hadis-hadis yang menunjukkan nggak boleh minta-minta, walaupun sebenarnya kalau untuk kepepet boleh. Maka antum pun minta sama Allah, ya Allah tolonglah saya, ya Allah tolonglah saya, perbaikilah keadaan saya gitu, atau dengan doa-doa yang dari Al-Quran atau As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa antum. Apakah dengan cara tiba-tiba menurunkan uang dari langit? Enggak. Walaupun itu mampu, Allah mampu menggudangkan uang buat antum segera mampu. Namun Allah Ta'ala biasanya memberikan sebab, ya, sebab dan akibat. Maka Allah misalnya memberi inspirasi atau ilham kepada seseorang yang ketemu antum di masjid dan melihat antum dalam keadaan agak beda keadaannya, agak riang, ya. Dan orang itu tahu bahwa antum dalam keadaan sulit misalnya, tanpa antum beritahu. Maka kemudian Allah Ta'ala ilhamkan di qalbunya untuk dia bersedekah kepada antum. Tiba-tiba dia transfer, dia tahu nomor rekening antum, dia transfer ke antum 5 juta misalnya. Ini hadiah buat antum misalnya. Pertanyaannya di sini, apakah Allah Ta'ala membutuhkan pembantu untuk masalah ini? Ya. Memang secara keduniaan yang membantu di sini siapa? Ya teman antum itu. Tetapi pada hakikatnya yang mentakdirkan semua itu terjadi siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita katakan Allah lah yang menolong makhluknya tanpa ada yang membantunya. Karena kalau misalnya teman antum membantu Allah, ini kalimat yang naudzubillah min dzalik, teman antum membantu Allah, enggak mungkin, karena teman antum itu yang membantu antum itu dia terinspirasi dan terilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mengilhamkan pada qalbunya untuk bersedekah pada antum, gitu. Gimana? Bisa dipahami? Enggak ada yang menolong Allah, enggak ada yang membantu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Qayyum. Dia berdiri sendiri mengurus segala makhluknya tanpa bantuan siapapun. Ya. Para malaikat melaporkan amalan-amalan hamba-hamba Allah, itu bukan berarti para malaikat itu membantu Allah sehingga Allah butuh pada mereka, enggak. Memang Allah yang suruh supaya para malaikat ini punya amalan, punya pekerjaan, disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Ya begitu. Allah tidak butuh dengan malaikat-malaikat ini, tapi malaikat-malaikat inilah butuh sama Allah Azza wa Jalla.
Ya, beda dengan bos dari kalangan manusia, atasan. Atasan ini mempekerjakan bawahan, atasan apakah butuh pada bawahan? Butuh sebenarnya. Karena tanpa bawahan, ya nggak di atas dong dia. Ya nggak bisa dia, nggak bisa perusahaannya lancar. Ya, maka setinggi-tingginya raja di kalangan manusia, mereka butuh pembantu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan, menggunakan makhluk-makhluknya untuk hal-hal yang Allah inginkan karena Dia Maha Kuasa. Terserah Allah mau menggunakan siapa, mempekerjakan siapa. Mempekerjakan sih bukan berarti menyewa, bukan, tapi membuat makhluk ini bekerja untuk Dia, untuk Allah. Nah, segala makhluk Allah, dari para malaikat, jin yang muslim, manusia yang muslim seperti kita, ketika kita beramal karena Allah, apakah itu dalam artian kita memberikan sumbangsih pada Allah? Enggak. Karena Allah tidak butuh sumbangsih pada kita. Justru sebaliknya, kita yang butuh selalu pada Allah. Berarti beramal karena Allah itu bukan Allah mendapatkan benefit dari situ, enggak. Karena beramal karena Allah justru akan supaya kita dapat timbal balik positifnya, yaitu pahala, ridha Allah, kemudahan dunia dan akhirat. Begitu. Oleh karena itu nggak boleh ada seseorang yang merasa paling berjasa dalam agama ini, paling merasa berjasa dalam Islam karena udah begini begitu. Nggak, jasa antum sebenarnya itu karena Allah mentakdirkan antum punya jasa. Seandainya Allah cut jasa itu, antum nggak bisa apa-apa. Begitu. Ya. Jadi Allah Taala menolong kita nih tanpa ada yang membantu. Adapun Allah jadikan wasilah, perantara dari kalangan manusia untuk menolong kita, itu berarti memang dari Allah ilhamnya. Tidak ada manusia berinisiatif sendiri tanpa kehendak Allah untuk membantu kita. Begitu. Ini sebenarnya secara tidak langsung berarti keharusan mengesahkan Allah dalam sifat uluhiyahnya, yaitu keberhakan untuk menyembah Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, seperti pengakuan mereka terhadap sifat rububiyah Allah. Lihat orang-orang musyrik. Mereka itu mengakui Allah Ta'ala pencipta mereka, tetapi mereka itu tidak mau menyembah Allah. Itu masalahnya mereka di situ. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di sini dua hal. Perintah dari Allah. Kita menyembah Allah, tujuannya apa? Supaya kita bisa takut dan bertakwa sama Allah. Jadi ibadah itu mewariskan rasa takut pada Allah. Ibadah itu mewariskan rasa takut pada Allah. Maka barang siapa yang habis beribadah tapi malah hilang rasa takutnya pada Allah, berarti ada masalah dengan ibadah dia tadi. Mungkin gak ikhlas atau kurang minta sama Allah. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan penciptaan adalah bertakwa, untuk beribadah kepada Allah dan bertakwa. Dan Allah Ta'ala sifati dirinya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu Allah hasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, padahal kalian mengetahui bahwasanya tidak ada hak seseorang menjadikan sekutu untuk Allah terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan semua orang tahu itu. Kata Allah Azza wa Jalla surah Az-Zukhruf 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, fa anna yufakun." Dan sungguh jika kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Jika kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian wahai manusia? Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu bahwa saya menciptanya Allah. Maka bagaimana mereka kok bisa dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ya. Kemudian kata Allah di surat Yunus,
Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab, Allah yang mengurus semua itu. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Subhanallah. Coba kita tadabburi ayat ini, coba ikhwan. Siapa yang merezekikan kalian dari langit dan bumi? Ya. Allahu Akbar. Antum makan apa tadi siang, Pak? Ikhwan. Makan bareng nggak kira-kira? Nggak, masing-masing ya? Yang jomblo jajan, yang punya istri dibekalin nggak? Atau nggak gitu? Dimasakin. Pokoknya makan lah gitu ya. Yang dimakan itu kan pasti rezeki, entah dari langit atau dari langit, maksudnya air ke bumi, tumbuh-tumbuhan kemudian, dan binatang memakan sebagian tumbuh-tumbuhan. Nggak jauh dari situ. Ya. Rezeki dari Allah, Allah yang merezekikan. Kemudian siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allahu Akbar. Siapa yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari tadinya mati jadi hidup, tadinya nggak ada jadi hidup. Kita semua tadi nggak ada, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Dan siapa yang membangkitkan, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Tapi siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tadinya hidup kemudian mati. Dan siapa yang sebaliknya? Ya. Mereka bilang Allah. Kalau mau tahu begitu, kenapa enggak bertakwa sama Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Azza wa Jalla, Tuhan kalian yang sebenarnya. Ya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran? Ya. Tapi itu tentang orang-orang musyrik yang mana mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala pencipta mereka, namun mereka tidak menunaikan hak keberhakan Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Ditutup aja pintunya, putra. Tutup pintunya. Kita menuju ke iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk zatnya yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Nama dan sifat Allah, seperti nama Allah Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui, Al-Basir, As-Sami', Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, dan seterusnya. Itu semua nama-nama Allah mengandung arti sifat juga, sifat bagi Allah. Kita menetapkan semua itu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamthil. Tanpa tahrif yaitu tanpa kita ubah-ubah lafalnya, tanpa kita ubah-ubah maknanya. Tanpa ta'til, tanpa kita ta'tilkan nama itu, yaitu kita tiadakan maknanya. Enggak boleh seperti itu. Semua nama Allah memiliki makna yang sesuai dengan nama tersebut dan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tanpa takyif, tanpa kita menentukan bentuk dan cara. Takyif itu bagaimana gitu, apa Allah Subhanahu wa taala, misalnya di antara sifat Allah Azza wa Jalla yaitu melihat. Terus kita enggak boleh menentukan bagaimana caranya Allah melihat. Ya. Begitu juga dengan bagaimana misalnya Allah Ta'ala memiliki tangan. Bagaimana tangan Allah? Enggak boleh kita nanya gitu aja, enggak boleh, karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan tentukan bagaimana bentuk dan tata cara sifat Allah, karena gaib bagi kita. Kita cukup imani apa yang dikabarkan pada kita. Dan tanpa tamtsil, tanpa menyerupakan asma dan sifat Allah dengan asma dan sifat makhluk. Ya. Memang ada kesamaan nama dari segi lafal. Misal ada orang namanya Halim, dan di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Halim.
Al-Halim. Halim itu namanya penyantun dan tidak mudah reaktif. Itu, tidak mudah responsif gitu loh. Kalau reaktif apa-apa tuh direaksikan gitu, dibalas apa-apa, itu bukan Halim namanya. Ada seseorang namanya Halim. Apakah fulan yang namanya Halim ini sama dengan Allah Azza wa Jalla yang bernamakan Halim? Enggak sama. Dari segi nama ya hakikatnya enggak sama. Kemudian kalau antum memiliki sifat karakter al-hilm, yaitu santun dan tidak mudah merespon sesuatu secara negatif, tidak mudah menghukum orang, tidak mudah membalas hal-hal negatif, antum tenang orangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hilm, yaitu tidak langsung membalas segala dosa manusia. Apakah sifat Allah al-hilm sama dengan sifat antum ini? Enggak sama. Sama seperti antum punya penglihatan. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat penglihatan yang tidak terbatas. Penglihatan kita terbatas. Adapun penglihatan Allah Azza wa Jalla, Allah melihat segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Ya begitu. Maka tidak boleh kita melakukan tamtsil, yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluk. Kita antum bawa charger udah? Bawa charger? Apa? Enggak apa-apa. Tapi kabel pentolnya bawa enggak? Kabelnya ada. Bisa. Ada kabelnya ada. Mantap ya, di kajian langsung tiba-tiba nyalain charger ya. Ini kalau tablik akbar, malu orang dengarnya. Kalau ini tablik aswar jadi nggak apa-apa. Nantilah lagi kajian nggak enak, lagi kajian ngecas ya. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia mendengar, maka maknanya bisa diketahui, yaitu penangkapan terhadap sesuatu, yaitu idrak. Dan hakikat pendengaran tersebut bagi Allah, pendengaran tersebut bagi Allah, ya pendengaran Allah Azza wa Jalla, tidak kita ketahui bagaimana persisnya, ya. Karena sifat pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbedaan, apalagi perbedaan antara pendengaran Khaliq dengan makhluknya, tentu lebih jauh dan lebih tegas lagi jauhnya, ba'id, ya. Antar makhluk aja satu sama lain mendengar, tapi kualitas pendengarnya ya tidak sama. Ada orang budak, ada orang bisa mendengar namun kualitasnya kurang. Ada orang bisa mendengar jarak jauh. Dan juga disesuaikan dengan keadaannya, tolong. Ya, syukur. Ya. Dulu di zaman Umar bin Khattab, di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab, itu jarak jauh kedengeran loh. Ya. Ini AC nih, matiin. Pasti lebih sensitif kita mendengar luar. Ya. Seandainya semua AC dan listrik orang dipademin, kerasa nggak jarak jauh kedengeran? Pernah nggak antum ngerasain hampir sehari dimatiin sama APLN? Kan ada pernah tuh ganti-gantian tuh kan? Ketika dimatiin total listrik itu jarak jauh mobil di kejauhan sana tuh kedengeran, gitu loh. Iya, subhanallah. Itu padahal banyak bangunan loh. Bayangkan kalau di zaman Nabi SAW, bangunan itu nggak sebanyak sekarang. Kalau ada pun nggak pakai tingkat, nggak pakai apa, nggak ada listrik, nggak ada suara-suara alat, mobil nggak ada, motor nggak ada. Maka mungkin jarak 1 kilo kedengeran, gitu loh. Iya. Maka tidak heran Imam Ahmad bin Hanbal itu wafat tahun 241 Hijriah. Berapa ribu tahun lalu? Berarti 1200-an tahun. Sekarang kan 1445 menuju 1446. Berarti 1204 tahun atau sekitar itu. Nah, pernah di majlis Imam Ahmad sekitar 1000 orang hadir di majlis beliau. Sebagian besarnya nggak bawa catatan, sebagian besarnya melihat beliau dan mendengar ceramahnya. Kalau di sekarang satu masjid isinya 1000 orang, satu masjid, ya mungkin masih besar, masih jami'. Ustadznya isi kajian, bisa nggak tanpa speaker? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Selesai Pak Idrus. Iya. Subhanallah.
Bisa, cuman nggak kedengeran. Ya, oke. Masalahnya kan nggak kedengeran gitu. Bisanya bisa sih ustadznya, tapi nggak kedengeran. Jarak 20 meter aja, paling yang dengar mungkin cuma 100 orang sekitar. Sisanya 900 orang mungkin gitu. Apa yang di belakang? Apa yang luar masjid kan sampai luber. Butuh speaker. Tapi di zaman Imam Ahmad nggak ada speaker. Imam Ahmad ngajar 1000 orang, bayangin. Nggak ada tangga, nggak ada lantai 2, langsung 1000 orang. Tapi bisa. Beda zaman itu. Karena ketika itu bangunan nggak seperti sekarang, listrik nggak seperti sekarang, nggak ada listrik dulu. Anda nggak tahu, di riwayatnya nggak disebutkan teriak. Entah. Ketika itu Anda belum ada. Nah, kalaupun teriak, Mas Bro, kalaupun teriak, ya logikain aja, teriak satu majelis teriak terus. Udah gitu nggak ada aqua lagi, kan gimana? Iya, puasa lagi. Tapi bisa gitu. Mungkin di antara sebabnya, faktornya ya mungkin ya kan, kalau faktor material duniawinya yaitu karena apa? Bangunan belum sebanyak sekarang. Suara-suara tidak sevariatif sekarang. Dan kesibukan orang-orang tidak seperti sekarang. Kendaraan tidak ada seperti sekarang. Vehicle yaitu kendaraan elektronik atau kendaraan motor yang motorik gitu nggak ada seperti sekarang. Dulu pakai binatang gitu kan. Itu faktor material duniawinya. Tapi mungkin juga ada faktor ma'nawiyah, yaitu bisa jadi orang di zaman ketika itu ketika mendengar itu sangat memperhatikan gitu loh. Jadi kedengeran. Mendengar sangat memperhatikan. Beda dengan sekarang. Karena kita ngedengerin orang, ngedengerin. Cuman kita sambil mikirin yang lain. Gitu. Karena punya banyak pikiran. Ya. Atau dengerin tapi sambil main HP. Karena gitu. Kita kan udah sekarang beda orang sekarang. Konsentrasinya beda. Fokusnya itu nggak seperti dulu. Kita tuh sekarang banyak gagal fokus. Nah. Maka orang tuh kalau memperhatikan dengan seksama, kalaupun dia cuma dengar sayup-sayup atau cuman gerakan bibirnya doang yang dengar sampai sayup-sayup, itu mungkin masih bisa menerka ini ngomong apa dari jarak jauh, bisa dulu ya seperti itu. Dan mungkin juga karena faktor ketika itu mereka orang-orang soleh, sehingga Allah mudahkan untuk kebaikan yang tidak masuk logika di zaman sekarang bisa dilakukan di zaman itu. Coba bayangkan aja, untuk mendapatkan satu hadis doang bisa berjalan ratusan kilometer. Sekarang ada nggak talibul ilm yang sehebat itu? Nggak mungkin sekarang mah. Dari Jakarta dia ke Semarang demi mencari satu hadis dan dengan jalan. Nggak bakal ada yang kuat. Karena azamnya beda, ya begitu. Jadi ketakwaan dan niatan yang kuat itu bisa berpengaruh loh kepada kemampuan seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Namun tidak bisa, tidak mungkin dan tidak boleh disejajarkan dengan pendengaran makhluk. Antar makhluk saja pendengaran berbeda-beda. Bahkan antar zaman pendengaran seseorang pun berbeda, seperti yang tadi dikisahkan Imam Ahmad. Apalagi kalau makhluk dibandingkan dengan Allah Khaliq. Enggak sedikit pun, jauh, ya, enggak mungkin sama. Jika Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia beristiwa, itu bersemayam di atas arsy, maka makna bersemayam bisa kita ketahui. Tapi hakikat gimana bersemayamnya Allah di atas arsy, kita nggak tahu karena gaib bagi kita. Apakah bersemayamnya duduk kayak gini? Nggak boleh naik gitu, kita nggak tahu. Jangan disamakan dengan bagaimana makhluk bersemayam. Karena perbedaan bersemayam di antara makhluk sangat nyata. Antar makhluk saja, cara duduknya, bersemayam di atas singgasana dan seterusnya, itu beda-beda. Antar raja di kalangan manusia. Raja Inggris, raja ini, cara duduknya aja beda gitu loh. Ya. Itu antar makhluk loh. Ya. Antum kalau melihat misalnya ya pakai raja Arab sekarang, King Salman misalnya. Duduknya seperti itu ketika di singgasananya. Kemudian raja siapa lagi?
Raja Sunda Empire, Rangga. Iya. Sudah wafat si orangnya. Itu cara duduknya beda. Raja Dayak, cara duduknya beda. Itu antar makhluk loh. Lah kalau antar makhluk aja kita nggak bisa menyamakan satu sama lainnya dengan cara duduk bersemayam di atas singgasana, apalagi Al-Khaliq yang itu gaib bagi kita. Tidaklah sama orang yang duduk di kursi yang mapan dengan orang yang duduk di unta yang susah dikendalikan. Enggak, antum duduk di motor matic dengan duduk di motor kopling ada sedikit perbedaan. Ada sedikit, walaupun tetap hayatnya sama kayak gini, cuman tetap ada bedanya. Yaitu misal kakinya kan berfungsi itu yang enggak. Kalau matic kan kakinya gini doang. Tapi kalau misalnya antum motor kopling atau gigan agak lebaran dikit, ya ngatur gigi sama rem. Belum lagi yang koplingan gitu kan. Beda. Iya. Bahkan boleh jadi Honda Beat sama, Honda Beat. Ini Beat tahun sekian, ini Beat tahun 2023 misalnya. Bisa aja kalau bodinya beda juga. Itu antar sama mereknya itu. Bahkan merek sama, terbitan tahun yang sama, motornya sama, tapi orangnya beda. Cara duduknya juga beda. Mungkin satunya punya bisul, satunya normal, beda antar makhluk. Kalau antar makhluk aja nggak bisa kita samain total semuanya, maka lebih-lebih Allah Azza wa Jalla yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Jika antara makhluk saja terdapat perbedaan, maka tentu perbedaan antara Khaliq dengan makhluk jauh lebih tampak dan tegas. Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang beriman. Di antaranya A. Merealisasikan ketauhidan kepada Allah sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah, tidak takut dan tidak menyembah Tuhan melainkan hanya kepada Allah saja. Ini kalau iman kepada Allah benar, imannya benar, tauhidnya benar, maka dia hilang ketergantungannya kepada makhluk. Sebaliknya, orang kalau punya ketergantungan kepada makhluk itu menunjukkan tauhidnya kurang, imannya kurang. Maksud ketergantungannya apa? Ketergantungan hati terhadap makhluk, itu maksudnya. Ya. Ketergantungan secara pelanggaran syariat. Adapun ketergantungan dari segi secara bahasa itu wajar, sebagiannya wajar. Contoh, keluarga fulan ekonominya bergantung pada gaji bulanan. Ini dosa enggak? Keluarga ekonominya bergantung pada gaji bulanan suami. Dosa enggak? Enggak lah, karena ini secara bahasa, ketergantungan secara bahasa. Manusia bergantung hidupnya pada nafasnya. Benar enggak? Antum butuh nafas enggak? Butuh. Nah kalau antum, saya mau free nafas, saya nggak mau bergantung pada nafas. Saya kata nggak usah nafas. Bismillah. Lama batuk dia. Hal-hal yang sifatnya ketergantungan secara bahasa saja, yang mana itu tidak mungkin untuk dihilangkan dari kenyataan, maka ya wajar. Selama itu tidak ada penurunan iman atau pengagungan terhadap selain Allah. Jadi kalau sang bapak, beliau bekerja dan gaji dikasih tanggal 28. Selalu begitu tiap bulan. Boleh nggak dia berharap gajinya pas tanggal 28 dikasih? Boleh nggak dia berharap gitu? Ya boleh lah, emang itu sudah menjadi rutinan dia. Boleh ada nggak? Kalau nggak dikasih dia tuntut haknya. Saya mana pak gaji saya? Itu tanggal 29 pak. Apakah bosnya bilang kamu nggak boleh bergantung pada gaji? Tawakal sama Allah. Bisa tuh pak, kayaknya bisa pak Idrus untuk teman-teman kayaknya buat tauhidnya supaya tuh nanti kayaknya bagus tuh. Ya ini salah. Ini bergantung di sini bergantung yang wajar, tabi'i, manusiawi. Begitu. Para penumpang bis mereka bergantung pada sopir dan kenek. Ya. Saya serahkan perkara pada Pak Sopir. Pak Sopir, silakan sopirin sampai tujuan dengan baik gitu.
Siap bos, gitu kan supirnya. Terus ada satu ahli tauhid bilang, saya nggak mau berkegantungan sama makhluk. Ayo Pak supir, sama saya nyetir bareng berdua, ayo. Satu nginjak rem, satu nginjak gas. Beliau maju mundur ngadat-ngadat. Ya dangdutan jadinya. Jadi nggak gitu. Ketergantungan kalau secara uruf dan memang itu realitanya manusiawi, tabi'i, yang tidak ada sisi ubudiyah atau penghambaan kepada Allah atau perendahan diri kepada makhluk, maka hal seperti ini wajar. Ya, hal seperti ini wajar. Nah, jadi orang yang merealisasikan iman kepada Allah dengan benar, itu tidak ada ketergantungan kepada selain Allah dalam masalah berharap, tidak takut kepada selain Allah. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takut di sini maksudnya takut yang ada sisi ibadah dan ubudiyah, yaitu ada sisi penyembahan atau perendahan diri. Dia hanya salurkan itu hanya kepada Allah, takutnya seperti itu. Adapun kalau takut yang sifatnya tabi'i, maka itu wajar. Selama takut yang sifat tabiat ini tidak membuat imannya turun. Kalau seorang perempuan takut ketika lihat kelabang, wajar. Ini nggak ada sisi ibadah dalam takut seperti ini, dan tidak ada perendahan diri terhadap kelabang. Oh, kelabang, aku takut. Mas ada kelabang, aku takut. Wajar. Tapi kalau dia bilang, Mas, ada kelabang mas, aku takut pamali, ini kayak pertanda buruk, ada nasib sial. Ini boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Nah, mulai di sini kan ada tatayyur namanya. Menganggap nasib apes, padahal kelabang itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma diem doang kayak gitu. Napa gua, kata kelabang. Why always me, gitu kata siapa ya? Bajunya siapa itu? Lupa nama pemain bola tuh. Why always me? Ya. Kenapa selalu saya, gitu? Kata kelabang, ya, gitu. Maka takut hanya pada Allah. Adapun takut tabi'i, selama tidak ada perendahan diri terhadap yang ditakuti, maka itu wajar, manusiawi. Takut macan misalnya, wajarlah orang takut macan, wajar. Nah, takut setan, nah ini ada rincinya. Kalau takutnya karena jelek mukanya, kaget melihatnya, maka itu maklum, wajar. Jangankan setan, kadang kita ngeliat teman sendiri, itu takut kita ngeliatnya. Entah karena mukanya kayak gitu atau karena kita punya utang sama dia. Nah, kalau ini wajar. Ya. Tapi kalau takut tersebut ada sisi ta'zim, lebih dari kapasitas kemanusiaan dia, ini baru bahaya. Ya. Seperti majang foto Habib plek gitu. Kemudian kalau ngeliat Habib itu langsung takut gitu. Ini bahaya banget ini. Ini yang biasa disebut sebagai khaufus sir. Rasa takut sirri, rasa takut yang terselubung, yang ada makna peribadatan dan penyembahan. Hati-hati loh itu. Makanya dalam Islam dilarang memajang foto-foto tokoh yang ditakuti atau dihormati di tembok. Sebenarnya nggak boleh. Apalagi tokoh tersebut dianggap tokoh agama dan memiliki misalnya memiliki pengubahan atau memberikan pengubahan terhadap mood dan hati kita. Itu nggak boleh. Hati-hati. Ya, naruh foto Ustadz Fulan di kamarnya, pleng kita taruh. Dan setiap melihat itu terasa nikmat, terasa ada rasa takut kepada yang difoto ini, ada rasa pengen berbakti padanya, ada rasa itu bahaya banget itu. Kalau dulu ya, zaman-zaman poster dulu, bukan poster internet, bukan. Namanya poster namanya poster yang dipajang-pajang tuh di kamar-kamar remaja tuh loh. Biasanya dari beli majalah ini majalah itu kan dapat poster artis, poster penyanyi, band, pemain bola gitu kan, dipajang tuh di kamar ya. Tuh dulu kayak gitu. Sekarang jarang anak-anak kayak gitu. Alhamdulillah sih, bagus sih. Alhamdulillah, karena udah ada di ngapain poster di HP banyak gitu kan ya. Iya, dulu pakai poster orang-orang zaman dulu gitu loh. Ngeliatin. Kalau dulu orang-orang misalnya pemain bola, itu kan cuman kagum karena bolanya gitu loh. Nggak ada sisi penyembahan, takut, misalnya main bola dulu, Maradona misalnya. Ya.
kagum karena golnya atau karena gocekannya. Udah itu. Nggak ada tuh zaman dulu anak-anak zaman dulu remaja kayak Maradona ya. Dia kayaknya ruhnya bakal ke sini. Ntar kalau dia datang ke sini saya bakal takut ini dia akan melakukan apa-apa. Nggak ada pikiran kayak gitu. Paling kebawa mimpi doang ketemu Maradona salaman gitu doang udah. Tapi nggak ada sisi menta'zim dan mengagungkan sampai merasa bakal diintimidasi kalau berbuat salah Maradona bakal marah. Maradona aja sekarang itu mungkin ya lagi diazab. Kafir mati kafir kok. Gitu. Anda bilang mungkin karena sebagian ulama mengatakan walaupun dia kafir tetap kita sebaiknya tidak memastikan secara muayyan, secara tertentu makhluk tertentu walaupun kafir. Tapi secara umum global orang kafir dia azab. Jadi kematian orang kafir itulah beginning of the torture, yaitu permulaan siksaan abadi selamanya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Taib yang kedua, efek dan hasil dari iman kepada Allah secara benar, kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkan Allah sesuai dengan kandungan makna nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkan Allah sesuai dengan kandungan makna nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Kita coba mempelajari arti dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Manusia semakin banyak mengenal yang dia cintai, maka dia makin cinta padanya. Begini, antum ketika menyukai seseorang karena kebaikannya, terus antum mengeksplor, menggali info tentang dia, ternyata makin lama makin kelihatan orangnya orang baik. Kira-kira antum makin sayang, makin suka sama dia? Makin suka. Iya, karena makin lama antum makin tahu kebaikan dia. Ternyata bukan antum doang yang diperbaiki, dia tuh dermawan kesana sini. Makin suka antum, masya Allah ini orang bagus. Tapi ketahuilah kebaikan manusia itu limited. Di balik limit tersebut ada keburukannya gitu loh. Antum kalau gali info tentang orang baik, makin dekat antum suatu saat akan ketemu buruknya. Nggak ada antum ketemu seseorang baik terus kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagian mereka tidak ketahuan keburukannya. Sama sekali kekurangannya nggak ketahuan sebagian sahabat. Taib. Namun ketika antum mengeksplor tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, antum nggak pernah akan menemukan keburukan setitik pun ada pada Allah Azza wa Jalla. Itulah indahnya ketika kita berusaha mengenal Allah lebih dalam dibandingkan dengan mengenal manusia lebih dalam. Rata-rata pasutri yang baru nikah itu akan menyangka pasangannya itu sempurna. Walaupun dia mengakui bahwa saya nggak ada yang sempurna, betul, tapi banyak pasutri yang dari awal itu memang udah bucin. Ya. Apa bucin itu? Butek. Butek cintanya, ya. Itu betul-betul, wah, cantik, kemudian kaya, indah dipandang, sedap dipandang mata, nikmat dan seterusnya, wah. Habis nikah akad itu kan, paling nikmat ya loh, langsung dibawa honeymoon, ya, apa honeymoon? Bulan permen. Kan honey kan permen. Bulan madu. Tahu, waktu melakukan hal yang nikmat gitu kan. Yang nggak perlu Anda ceritakan ke antum. Karena mungkin sebagian dari antum belum punya cerita dalam masalah ini. Udah semua insyaallah? Ya. Nah, malamnya tidur. Setelah melakukan kegiatan yang cocok tanam, kemudian tidur. Wah, selama ini baru gadis yang sempurna yang selama ini. You are what I've been looking for. Engkau adalah yang selama ini aku cari. I've been through this world gitu. Aku sudah melewati dunia ini kemana-mana.
Nobody is like you. Gak ada orang seperti kamu. Kalimat-kalimat puitis, cinta dan seterusnya. Oke, capek tidur. Ternyata dia tidur duluan. Si Susana ini tidur duluan. Baru 1 menit ngorok gede banget. Nobody's like you. Gak ada yang semisal kamu ngoroknya. Perempuan kayak gini ngorok luar biasa. Subhanallah. Gitu. Karena semakin kita mengeksplor manusia, sebaik apapun dia, hatta ustadz, antum akan menemukan limitnya, dan di balik limit itu ada apa? Aibnya. Sebagaimana siapapun yang mengeksplor diri antum, dia tahu mereka husnuzon baik tentang antum. Wah, antum masya Allah. Tapi akan ada limitnya yang suatu saat mereka akan tahu aib antum. Begitulah kalau kita mengeksploitasi atau mengeksplor info tentang makhluk. Maka kadang-kadang kalau kita mengeksplor misalnya tentang guru atau ustadz, antum belajar sama ustadz, antum cukup tahu global. Cukup tahu mungkin jurusan apa, fakultas mana, berguru sama siapa, berteman sama siapa. Udah, detail-detail masalah keluarganya, masalah lebih detailnya dia, masa lalunya dia, dan apa-apa yang ada di itu nggak perlu antum tahu, bahkan nggak bakal mau diketahui oleh ustadz itu, kecuali Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sampai detail rumahnya aja, istri-istri ditanya, dulu Rasulullah bagaimana ya kalau gini, ditanya, dikepoin sama para sahabat, karena Rasulullah ini makhluk yang paling afdal, yang paling sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah, tapi paling sempurna dari segi kemakhlukan. Yang setiap gerak-geriknya itu bisa menjadi hujjah dan dalil. Ya, begitu. Baik. Kemudian di antara hasil dari beriman kepada Allah dengan benar, merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau antum menghambakan diri pada Allah dengan sempurna, caranya ya antum harus mendasari itu semua dengan iman. Dengan iman, maka akan menghasilkan penghambaan ibadah yang sempurna. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla alaihimussalam. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Masih ada 5 menit sebenarnya ini. Kalau tidak ada ya kita tutup. Apa bisa kita tutup? Masih 5 menit. Kita udah habis temanya ini. Beriman kepada malaikat kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Gimana Pak Idrus, kita diam 5 menit atau ditutup aja? Oh ya. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau keadaan kita dalam mengaji itu nggak konsentrasi penuh gitu Ustaz. Sebagian pikiran kita misalnya di kerjaan, apakah masih bernilai ibadah atau bagaimana Ustaz? Iya. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Yang namanya hadir kajian dapat pahala, insyaallah. Namanya majelis ilmu dapat pahala, karena merealisasikan sabda Nabi SAW. Idza ra'aitum riyadul jannati farta'u. Kalau kalian melihat teman-teman surga maka nikmatilah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu teman-teman surga ya Rasulullah? Yaitu hilaqul dzikr, yaitu majelis ilmu maksudnya. Seseorang tidak disyaratkan dia harus untuk dapat pahala, tidak disyaratkan dia harus fokus. Yang enggak fokus tetap dapat pahala. Bahkan yang tidur tetap dapat pahala. Beneran. Tidur, ngorok, ngeces, ngigo, dapat pahala. Karena apa? Dia berada di majelis ilmu yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Selama itu majelis ilmu yang benar. Yang seperti itu aja bisa pahala walaupun minimalisir pahalanya. Maka apalagi yang berusaha fokus namun dia banyak pikiran, itu tetap dapat pahala. Dan dia berusaha untuk menghalau pikiran-pikiran luar, itu pahalanya lebih besar lagi karena dia udah berusaha. Gitu loh. Jadi tetap ya. Jangankan antum ya, kawan. Anda pun ketika Anda punya masalah besar, pikiran gitu.
hatta ngisi kajian. Kadang lagi ngisi kajian itu sambil mikirin sesuatu yang merupakan masalah besar ana. Itu bisa pada diri ana nggak tahu ke penceramah lain. Jadi ada dualisme pikiran. Kalimat keluar karena udah biasa tema ini udah paham, tapi di sisi lain kayak ada pikiran kedua yang ana mengkhawatirkan sesuatu, ana mengingat sesuatu, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Pada penceramah bisa. Apalagi pada orang yang cuma dengerin. Itu pikiran bisa macam-macam. Mikirin makanan iya, kerjaan iya, istri di rumah iya. Kalau toko listrik membayar iya. Kemudian orang tua di kampung iya. Itu semua gabung. Yang dipikirin semua itu justru kajian nggak dipikirin sama sekali sama dia. Nah itu bisa terjadi. Iya. Apakah dapat pahala? Dapat pahala selama dia masih di majelis ilmu. Dan selama dia memang tidak ada niatan mengganggu majelis ilmu. Mengganggu orang gitu. Nggak ada niatan gitu. Ya. Ya seperti itu. Jadi tetap dapat insyaallah. Tetap nilai ibadah. Dan itu tantangan tersendiri bagi teman-teman yang dengerin kajian. Karena memang bagi sebagian orang mendengarkan kajian itu berat. Setannya mengganggu dia. Anak punya murid yang mana dia itu murid anak. Dia kalau diajarin mesti tidur, mesti kesusahan tidur gini, mesti gitu. Giliran bercanda, kita bercanda dia baru ya. Apalagi kalau pelajaran akidah, langsung tidur dia. Baru mulai langsung tidur dia. Ambil antum kayak ada setannya deh. Iya Ustaz, Anda juga Ustaz. Kayaknya ada jinnya Ustaz, tolong ruqyah Anda Ustaz gitu. Anda ruqyah tapi enggak berefek. Ini berarti setannya antum gitu. Iya. Itu dari dulu, dari Anda sejak awal kenal 8 tahun lalu sampai sekarang istiqomah. Selalu gitu. Kalau Anda isi kajian beliau apalagi akidah, lalu gini, sampai dia punya anak sekalipun, anaknya hadir kajian anak, kayak gitu juga. Itu anak bapak itu Anda lihat kajian habis subuh. Anaknya masih usia mungkin sekarang usia 7 tahun atau berapa? 6 tahun 7 tahun. Bapaknya gini, anaknya gini juga. Gitu. Itu pengen tunjuk biar tapi mempermalukan orang nggak baik gitu. Mereka dapat pahala insyaallah. Anaknya dibawa kajian, tapi anaknya persis kayak bapaknya. Kayak gini-gini. Oh kajian subhanallah. Ini nggak bisa diruqyah dua-duanya ini ya. Anaknya diruqyah juga nggak mempan. Ya, kalau bapaknya bilang setan, ya anaknya setan juga dong nanti. Ada orang seperti itu, ikhwan. Dia susah ini, susah. Tapi semoga Allah ganjari pahala karena bagaimanapun udah berusaha tetap aja nggak bisa berusaha. Dan ada orang yang memang dia bisa fokus. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dulu anak cukup keras untuk orang-orang yang itu di kajian. Anak bangunin semua. Sekarang setelah ya mungkin sudah usia bertambah, kemudian pergaulan lebih dan berusaha memahami orang, apalagi antum bekerja gitu kan, maka anak biarin. Antum tidur itu anak nggak apa namanya, nggak marah nggak apa. Bahkan antum tidur satu orang doang nggak tidur, ya oke, gitu. Karena sesakit-sakitnya di sini itu masih lebih sakit di kajian-kajian kantor, ikhwan. Mereka sampai jadi pepes, mereka sampai apa? Berjejer tidur itu. Berjejer. Telentang sampai udah kayak pepes itu digoreng tuh enak semua itu. Beneran tidur ngorok lagi terus habis itu di sini depan anak. Mereka gini semua. Depan ini anak udah kayak ceramahin jin korin mereka. Kalau jin korin mereka mungkin lagi sibuk mimpiin itu apa. Tapi ya udah, itu udah. Anda maklumin. Sampai ada di suatu ya tempat yang anak isi kajian, Ustaz Fulan enggak mau isi kajian di sini lagi. Ada ustaz besar lah, ustaz populer gitu. Beliau enggak mau, Ustaz, kecewa sama kita gitu. Kenapa? Beliau tuh udah enggak bakal mau isi di sini lagi. Karena enggak ada yang hargain ilmu gitu kata ustaz itu. Oh iya, ya wajar sih ustaz, yang wajar sakit hati. Ya gimana enggak sakit, ikhwan. Orang udah jauh-jauh tidur, dia udah bismillah, alhamdulillah. Itu udah kayak Nina Bobo buat mereka. Tidur semua tidur gitu.
Itu rata-rata ustadz apalagi yang punya martabat tinggi itu rasa kecewa lah ngeliat kayak gini. Wah, kalian nggak tahu sih saya gitu. Tapi karena Anda juga merasakan gitu kan, antum kerja capek, wajar tidur nggak apa-apa. Iya, ya kalau bisa bangun sih gitu. Kalau bisa ya bareng-bareng lah masa kita sama Anda juga tidur bareng. Ya ngajak-ngajak lah, jangan sendiri-sendiri gitu. Seenggaknya sebelum tidur, Ustaz, tidur Ustaz gitu. Saya juga menanyakan menurut pendapat orang-orang sufi itu ada jenis karomah pada seorang wali itu. Ya wali kalau memang dia bertakwa pada Allah dan dia istiqomah beribadah benar sesuai tuntunan syariat, bukan ibadah-ibadah buatan, maka Allah akan berikan karomah. Namun karomah yang paling tertinggi seorang muslim adalah istiqomah, Pak Abah. Bisa istiqomah itu udah karomah paling tinggi. Jangan karomah itu cuman diidentikan dengan hal-hal yang luar biasa seperti bisa berjalan di atas air, bisa gak kelihatan. Karomah seperti itu ada dua macam. Memang dia wali Allah, orang soleh, atau dia wali syaitan. Kalau karomah seperti itu diulang-ulang dengan format yang sama, maka ini wali syaitan biasanya. Misalnya bisa jalan di atas air dan berulang-ulang, maka ini wali syaitan. Biasanya kalau hal-hal yang khariqil adah ini, hal yang luar biasa seperti ini, kalau itu wali Allah, itu hanya sekali doang. Itu pun karena hajat darurat. Kayak Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya diinin ke laut. Sekali itu aja. Cerita itu nggak ada besok-besok ketemu laut gini lagi nggak bakal terulang. Karomah seperti ini nggak bakal terulang, Pak. Maka karomahnya para nabi yang paling unggul adalah istiqomahnya mereka dalam berilmu, beramal dan berdakwah, gitu, Bah. Jadi kalau misalnya abang lihat orang ini bisa misalnya makan beling tiap pertunjukan, ini kuda lumping, ini bukan karomah, ini syaitan, gitu, bukan karomah. Karomah itu bukan untuk pertunjukan pentas, Bah. Bukan. Melainkan karomah itu pemberian dari Allah karena ya. Makamnya banyak yang diziarahi gitu kan. Ya. Kalau makam diziarahi tergantung peziarahnya. Ya, makam orang wali yang punya karomah gitu. Wah, itu gini, Bah. Kalau kita menziarahi makam orang tua aja itu lebih afdol sebenarnya. Namanya ziarah kubur kan itu kan tujuannya untuk mengingat kematian, mengingat dosa-dosa kita dan mengingat akhirat. Kalau tujuannya untuk dapetin karomah, ini khurafat jadinya. Jadi ziarah atau wisata religius ke kubur-kubur wali, ke Panjalu misalnya. Nah, gitu kan. Nah, kan ada danau, terus ada air, terus ada itulah, kita nggak usah ngomongin namanya nanti. Berpotensi menuju kesyirikan. Gitu. Jadi hindari yang seperti itu. Kita nggak harus jauh kemana, nggak harus jauh untuk mengingat kematian seperti itu, Pak. Kuburan-kuburan sini juga banyak, gitu. Datengin, ziarahin, mungkin ngeliat kuburan gitu untuk mengingat kematian. Orang-orang yang ke tempat-tempat wisata religius seperti itu, apakah mereka pulang-pulang mengingat kematian? Enggak, pulang-pulang bawa oleh-oleh, ya kan ya? Air kembang, air bunga, air danau, air apa dan seterusnya. Kemudian oleh-oleh khas lokal setempat. Jadi ajang bisnis sebenarnya itu semua. Iya, jadi itu budaya aja, begitu ya. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.